Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada di ruangan ini dan teman-teman yang ada di rumah atau di kantor, di jalan dan di mana saja. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Pagi hari ini terima kasih beberapa kita yang sudah hadir, dan saya masih mau membagikan apa yang sudah pernah saya khotbahkan, ayat yang sama tapi mungkin lihat dari angle yang berbeda. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita percayai akan berbeda dengan kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita tidak terlalu percaya. Ya, contoh misalnya kita lagi ada di airport mau mengadakan perjalanan. Satu saat saya baru ketemu dengan orang, dan di obrolan yang pertama saya cukup percaya dengan orang itu sehingga barang-barang yang saya bawa saya titipkan kepada orang itu. Ya kira-kira gitu ya. Saya ke toilet bentar. Tapi ada beberapa kali ketika saya ada di satu tempat, saya barang yang seberat apapun yang saya bawa, saya nggak mau percayakan kepada orang karena saya nggak percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari kecil mungkin kita atau sudah berpuluh-puluh tahun kita sudah mendengar tentang Yesus, kita sudah percaya tentang Yesus, kita percaya janjinya iya dan amin. Tetapi realita hidup ini selalu bertentangan dengan apa yang kita percayai. Ya, fakta-fakta yang kita alami hari demi hari, kebanyakan itu dihasilkan dari suatu kehidupan yang dimana kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sehingga saya menyadari bahwa esensi dari memahami firman Tuhan di mana kalau hidup ini hanya sekedar percaya kepada Tuhan, percaya dengan iman, tapi kualitas hidup yang kita jalani sama dengan orang yang lain, sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan, saya mulai berpikir, untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya jadi pendeta? Untuk apa saya melayani kalau sama aja hidupnya? Persoalan kita selalu diributkan dengan yang namanya kesehatan, ekonomi, hubungan sosial dan sebagainya. Muter-muter di situ aja. Kita di kantor ketemu dengan orang yang suka nggak suka dengan kita, begitupun sebaliknya. Di jalan sama, bahkan pulang ke rumah sama. Di mana aja, di komunitas mana aja sama. Sehingga kalau kesadaran ini tidak muncul dalam hidup kita, maka di dunia ini kita hanya menjalani sebuah kehidupan yang hanya ditentukan oleh sebuah ritual-ritual agamawi atau kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya. Nah, orang yang sudah memahami bahwa dia diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, dan dia hidup bukan lagi dia yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamnya, Galatia 2:20. Maka dalam kehidupan kita akan terus berorientasi kepada apa? Kepada hidup yang memang Tuhan inginkan selama kita di dunia ini. Banyak orang berpikir bahwa untuk sampai ke surga kita harus menderita dalam dunia ini. Ya, saya tidak bilang itu salah. Tapi ada orang juga yang berpikir bahwa ngapain kita menderita di dunia, harus bekerja. Ya, itu semua sah saja. Karena ranting dia hadap ke timur, dia hadap ke barat, ranting yang timur nggak bisa mengintervensi ranting yang kanan, karena semua mereka pada pokok.
Jadi saya sudah sepakat dengan sepakat-pakatnya bahwa di mimbar ini saya tidak akan pernah menjelekkan organisasi manapun, agama manapun, atau pribadi siapapun. Karena bagi saya di mata Tuhan kita sama. Jadi itu yang sudah terus saya latih, bahwa saya tidak mau bahkan orang yang berdiri di sini saya tidak akan pernah mengizinkan untuk menyerang orang lain, kepercayaan agama lain dan sebagainya. Karena kalau kita sadar bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan, maka apa yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga apa? Saya tidak mau mengintervensi orang dalam arti mengintimidasi orang, apalagi mendiskualifikasi orang. Jangan ya. Itu bukan ranah kita. Ranah kita di dunia ini adalah berkarya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, saudara-saudara, saya kembali ke sana. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tarik dulu ke belakang. Di dalam kitab Kejadian, waktu penciptaan, Bapa yang baik sudah menyediakan segala sesuatu sebelum manusia diciptakan. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Sehingga Tuhan menciptakan manusia. Jadi dengan kata lain bahwa Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan di dalam Injil Matius tentang kekhawatiran, Yesus berkata bahwa semuanya itu dikejar oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mengejar. Allah sudah tahu. Tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan bahwa Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga saya cocokkan dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Clear saudara-saudara. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan sebenarnya. Tidak ada. Jadi saya melihat firman itu, waduh. Kalau kita mau masuk kantor, SOP-nya udah dikasih tahu 1 kali. Saya rasa kita nggak akan lagi sembarangan untuk, meskipun kita posisi tinggi di kantor itu, kita masuk SOP-nya harus buka kaca, benar ya? Harus buka kaca, izin security atau tunjukin kartu. Maka itu nggak perlu lagi dikasih tahu setiap hari. Besok pagi kan lucu misalnya Pak Daci setiap kali mau masuk kan harus hadir fingerprint ya. Masa setiap hari harus di WA sama atasan kita atau teman kita? Harus, tidak perlu gitu. Sekali dikasih tahu ya sudah. Sudah. Kecuali ada hal-hal baru. Nah ini yang saya bilang, dalam memahami firman Tuhan, hal-hal yang sudah kita paham, tidak usah lagi ditanya-tanya. Oh sudah paham, lakukan saja. Kalau kita sudah paham, kita hari Minggu kita ke gereja, ya situasi ini ya belum bisa dijelaskan lah ya. Tapi kalau kita sudah tahu kita ke gereja, ya sudah ke gereja. Kalau kita sudah tahu kita berkorban membantu orang yang ada di pinggir jalan, ya lakukan aja. Kita membantu orang yang membutuhkan pekerjaan, ya lakukan aja. Tidak perlu lagi dikasih tahu, karena itulah kedewasaan kita harus ditingkatkan, saudara-saudara. Saya bilang jadi hal-hal ini yang kalau kita sudah tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia memelihara kita. Ya sudah, percaya aja, amenkan aja, iya dan amin. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan kita semua di tempat ini, bahwa menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita percaya itu mudah, sama dengan Tuhan. Masa depan kita ketika kita serahkan kepada Tuhan, ya percaya aja. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kamu. Kalau setiap ada musibah, saudara-saudara, kemudian dihubungkan dengan Tuhan akan datang, saya bukan tidak percaya, tapi kita tidak usah pusing dengan soal itu, saya katakan. Dari berapa ratus tahun lalu sampai berpuluh-puluh tahun lalu selalu ada wabah, dan sudah banyak nubuatan Tuhan Yesus mau datang, Tuhan nggak datang-datang. Mau bilang apa? Kan lucu saudara-saudara. Kalau ada bencana alam, longsor di mana-mana, langsung bilang Tuhan mau datang. Iya sudah, memang Tuhan mau datang. Ya. Jangan kedatangan Tuhan dijadikan sebuah ketakutan kepada banyak orang. Contoh,
Tuh kalau Tuhan datang, kalau kamu belum siap, awas tertinggal loh. Ini bahasa intimidasi, saudara-saudara. Bagi orang yang sudah percaya dengan Tuhan, gak usah lagi diajarin itu. Sudah clear dengan Tuhan. Kalau misalnya kita di kantor, kemudian ada satu pekerjaan yang sudah kita kerjakan, gak usah takut lagi, saudara-saudara. Beda dengan orang yang tidak mengerjakan apa yang ditugaskan. Kita kan sudah percaya Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Soal plus minusnya ya sudah, itulah kemampuan kita sebagai manusia. Tapi sudah saya bilang bahwa sehingga fokus orang terarah kepada semua hal-hal yang tidak membawa kemajuan dalam pribadinya. Harusnya kita fokus untuk berkarya, fokus untuk berkarir, fokus untuk maksimal di sana. Nggak usah pusingin dengan, saya bilang banyak lagi yang bersaksi bahwa Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang memurnikan, pemurnian sedang terjadi. Saudara-saudara, saya mau bilang begini ya, sorry ya kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, ada di rumah teman-teman pendeta. Kalau Tuhan sedang memurnikan, seolah-olah orang yang mati karena COVID, itu Tuhan sedang menghukum mereka apa? Karena ada yang selamat, yang sembuh dari COVID kemudian bersaksi. Dia bersaksi tapi mengintimidasi orang lain. Saudara, tidak bisa seperti itu. Saya katakan bahwa benih Adam ini, saudara, sampai kapanpun mau dilatih kayak apapun, saya bilang dia cuma bisa dilatih, tapi dalam satu momen dia pasti bisa buat kesalahan. Jadi kalau ukurannya kita mau masuk surga karena kita mengabdi, kita berbakti, karena kita melayani, kalau itu ukurannya, saya berani katakan bahwa nggak ada satu orang yang bisa masuk surga. Kalau dengan perbuatan kita, dan itu sudah clear, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini muncul bahwa Tuhan akan datang, ya sudah, kalau Tuhan datang mau bilang apa? Sekarang kalau Tuhan akan, apakah hidup kita akan berubah drastis? Kan biasa, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap membangun hubungan dengan orang, nggak ada yang berbeda ketika. Tapi jangan ditakut-takutin. Bahasa-bahasa yang Tuhan sedang memurnikan Indonesia. Memurnikannya dalam hal apa coba? Saya katakan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian. Apa lebih hebat kita yang berkata begitu dengan pendeta-pendeta besar yang meninggal karena COVID? Saya selalu katakan Tuhan tetap baik bagi kita yang masih hidup dan bagi mereka yang sudah meninggal. Karena apa? Jaminannya ada. Hidup karena Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti mereka yang sudah mati dengan kondisi apapun, yang percaya kepada Tuhan, berarti mereka sudah beruntung. Kita yang masih hidup, kita yang belum beruntung. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Paulus katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba kita tanamkan ini. Mereka yang sudah mati dengan kondisi apapun, berarti mereka sudah beruntung. Kita yang masih hidup, kita belum beruntung. Haleluya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini bukan dibutuhkan sebuah perjuangan dalam tanda kutip. Bukan dibutuhkan sebuah perjuangan, tapi dibutuhkan sebuah kesadaran. Ini tidak membutuhkan sebuah perjuangan yang harus dipoles dengan nilai-nilai agamawi. Tapi ayat ini hanya butuh dipahami dengan kesadaran kita. Bahwa kita ketika kita percaya sudah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kekhawatiran kita kepadanya, percaya bahwa Ia yang memelihara kita. Dibutuhkan kesadaran. Kalau kita percaya setiap hari Tuhan yang memelihara saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan yang memelihara saya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir secara berlebihan, saudara-saudara. Ya karena hari-hari ini, meskipun saya berbicara begini, waktu saya keluar ada orang di sebelah saya. Tadi malam sih teman saya cerita, ya sekarang kita kan gitu, ada orang yang bersin, kita langsung panik gitu kan. Ya itu alami, nggak ada yang salah. Jadi kalau sebelum Dia menciptakan kita, hari kelima dan hari pertama, hari kelima Dia sudah menyediakan segala sesuatu, sadarilah itu dan percayalah. Ketika Dia menciptakan kita, Bapa kita yang di surga, bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bangsa-bangsa mengejar itu. Tapi Bapa di surga mengetahui bahwa kita membutuhkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dibutuhkan kesadaran dari kita
untuk mencapai apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, maka kita akan berjuang. Tapi orang yang sedang berjuang tidak memiliki kesadaran itu, maka saya berani katakan bahwa orang tersebut tidak tahu arah tujuannya. Akan lebih mudah kita sadari dulu apa yang kita mau lakukan, baru kita berjuang, daripada kita sudah berjuang tapi kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Tidak tepat sasaran, itulah hamartia, melenceng, anak panah yang ditembakkan tapi melenceng dari sasaran, karena dia tidak tahu apa yang mau dia kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini clear saudara-saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu. Ya, kekhawatiran kita apa sekarang? Ya, dengan COVID ini kita khawatir. Pasti, karena ada di rumah, ada anak, ada saudara, ada orang tua dan sebagainya. Tapi itu hanya dialami oleh benih Adam saya yang terbuat dari tanah ini. Tapi benih Kristus dalam hidup saya, benih Kristus dalam hidup saudara semua yang ada di rumah, di jalan, di kantor dan di ruangan ini, percayalah, kita akan baik-baik saja. Karena benih Kristus itulah, roh Allah itulah yang akan membawa kita sampai pada kekekalan. Dan benih Adam ini yang terbuat dari tanah ini akan dikuburkan, dikembalikan di mana engkau diambil. Itu kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bahwa di hari-hari ini saya terus katakan kepada semua orang yang bertemu dengan saya, bukan saya tidak percaya ini, saya tetap melihat realita banyak, tapi jangan terlalu terfokus ke sana. Ikuti aturan pemerintah, kita menghormati pemerintah, ikuti aturan pemerintah. Tapi yang saya juga mau katakan di tempat ini, di tengah badai, tetaplah kita pintar-pintar melihat setiap peluang. Karena paradigma ini saudara-saudara, orang yang sedang melaut, kalau kita nonton di YouTube itu, menangkap kepiting yang mungkin 5 kilo besar-besarnya, mungkin sudah pernah lihat ya. Itu di luar negeri sih. Mereka lebih suka ketika ombak besar. Sehingga mereka, nah ini dibutuhkan sebuah paradigma yang bisa melihat ini. Pola pikir yang bisa melihat ini. Ketika ombak besar terjadi, mereka akan masuk ke ombak itu dan mereka mulai melepaskan perangkap-perangkap untuk menangkap itu. Bagi orang yang nggak biasa, yang nggak tahu dengan itu ketakutan, pasti ketakutan. Tapi bagi orang yang biasa dan mereka mau di situ, itu mereka menikmati seperti pujian tadi. Di saat badai bergelora, badai bagi sebagian orang itu menakutkan. Badai bagi sebagian burung itu menakutkan. Tapi badai bagi Raja Wali itu menyenangkan. Haleluya. Masalah hidup bagi sebagian orang itu menakutkan. Wajar. Masalah hidup, persoalan hidup, ketakutan itu sangat wajar bagi banyak orang. Tapi orang yang percaya dia adalah ciptaan baru, orang yang percaya hidupnya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka orang-orang itu akan menikmati apapun badai yang ada di depan hidupnya, apapun tantangan yang ada di depan hidupnya. Bagi orang lain persoalan, bagi kita itu sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena kita menikmati apa yang sedang kita ada, apa yang ada di depan kita. Jadi ini saudara-saudara yang harus kita lihat. Kalau itu menjadi sebuah ancaman bagi sebagian orang itu bukan menjadi sebuah ancaman. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Ya, hari-hari ini lagi banyak perbincangan soal vaksin ya. Aduh Tuhan. Yang paling hebat ngomong lagi ya teman-teman sejawat saya pendeta ya. Seolah-olah mereka yang tahu itu vaksinnya dari mana. Ya, saya hargai ketika mereka mulai bilang bahwa ini vaksin antikris lah. Dan aduh saya bilang capek sebenarnya ya. Tapi bagaimana ya. Saya bilang saya juga tadinya takut saudara-saudara ya. Takut. Meskipun istri saya dokter, saya takut mau disuntik sebenarnya ya. Jadi banyak orang sebenarnya mungkin, tadi malam saya ketemu satu anak muda,
ntar dia datang. Dia bukan takut mau divaksin ternyata ya Pak Dacia, takut suntik ya ternyata. Jadi jangan juga kita berpikir ya ini salah sangka kan. Jadi kadang-kadang orang nggak mau divaksin bukan karena dia takut sama vaksinnya, takut sama suntiknya. Tapi ada orang-orang yang memang takut sama vaksinnya dan memang takut sama suntiknya juga gitu. Ada orang-orang yang memang nggak takut sama sekali. Nah saya nggak takut sama jarum karena sudah sempat biasa, tapi saya takut sama cairan itu dulu waktu mau divaksin. Aduh, saya bilang ini gimana ini ya? Ayat jawaban kita kan di firman Tuhan. Saya terus baca itu 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waduh, saya bilang Tuhan, vaksin itu hanya nembus sampai ke darah saya. Dia masuk ke daging saya, menyatu dengan darah saya. Tuhan bilang gak bisa masuk surga. Ngapain saya takut? Ngapain? Terus apa terkontaminasi? Aduh, saya bilang selama kita di dunia ini kita mau lari ke mana, saudara-saudara? Jadi ketika kesadaran itu saya alami, saya nggak pernah takut lagi. Dalam arti gini, saya nggak takut lagi dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Nggak takut, saudara-saudara. Bukan berarti kita mau mencari bahaya, bukan. Tapi apapun yang terjadi, saya selalu katakan dia tetap baik. Karena itu jaminan firman Tuhan. Yang mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Yang mereka yang sudah mati mereka beruntung. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Minta tolong Mas Fajar, kita mau nyanyi lagu yang tadi ya. Ya, puji Tuhan teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di mana saya di kantor. Percayalah dan sadarilah bahwa Tuhan mengasihi kita. Untuk meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita, saya katakan tidak perlu perjuangan dalam tanda kutip, tapi perlu kesadaran. Ketika kita sadar, maka kita akan berjuang. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang kami sudah lalui ini. Dan ibadah online ini Tuhan, buat kami yang hadir, para pelayan-pelayan-Mu, dan kami yang menyaksikan dari rumah, dari kantor, dari jalan, dimanapun, berkat yang sama, pesan yang sama, kami sudah nikmati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh kami semua yang mengikuti bahkan menyaksikan ibadah ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Karena pada saat ini kami percaya ketika segala kekhawatiran, segala ketakutan kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka intervensi Tuhan akan berlaku atas hidup kami.
Kami tidak takut, kami tidak khawatir, bukan karena kami hebat. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Yesus hebat dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus buat semua yang mengalami situasi ini Tuhan. Mereka yang terpapar COVID, bahkan mereka juga yang sudah mendahului kami, bahkan juga mereka yang terdampak dengan COVID. Kami terus konsisten katakan bahwa Tuhan tetap baik bagi kami semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, suka dan duka, Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kabinet, aparat-aparat negara, TNI, Polri, Satpol PP, perhubungan, ormas-ormas yang terlibat Tuhan di dalam penanganan COVID ini, yang ambil bagian. Tuhan memberkati para tenaga medis, dokter, perawat, semua Tuhan, bidan, bahkan semua yang bekerja di perusahaan-perusahaan obat dan sebagainya Tuhan, yang terkait langsung dengan penanganan COVID ini. Tuhan juga memberkati, beri kesehatan, beri kekuatan ekstra bagi mereka Tuhan. Baik para security di mana mereka juga sebagai garda terdepan, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan buat kota di mana kami tinggal ini, Bekasi Kabupaten atau Cikarang, Tuhan juga memberkati. Bahkan di mana kami bekerja, perusahaan, kantor di mana kami Tuhan bekerja, biarlah kami bisa memberikan kontribusi yang baik. Kami bisa berprestasi di sana karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, keluarga kami, anak istri kami, bahkan semua keluarga dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Tuhan memberkati. Ada jemaat-jemaat juga yang dalam proses kehamilan, Tuhan memberkati pertumbuhan janin anak dalam kandungan, baik-baik, sehat-sehat, diberkati Tuhan, sehingga pada waktunya melahirkan semuanya memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat gereja ini juga Tuhan. Di tengah situasi ini kami tidak mau terdiam, kami tidak mau suam-suam kuku, tapi kami mau terus bangkit, kami mau terus bergerak kemana Tuhan mau arahkan kami. Tuhan memberkati juga para donatur-donatur, para penyumbang-penyumbang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Apapun sumbangan yang mereka berikan, Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan mereka, baik persembahan, persepuluhan, pembangunan, apapun itu juga Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami memberikan berkat kami kepada orang lain bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tapi karena Tuhan yang hebat dan Tuhan yang sudah memberkati kami dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah, tibakan di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat bahkan di rumah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.